Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nova Jarsadewa, NIM D041960 dari PJKRB semester 4. Saya di sini ingin mempresentasikan PowerPoint saya dengan tema interaksi edukatif. Pengertian interaksi edukatif adalah interaksi dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang, atau dapat juga dikatakan interaksi edukatif yakni interaksi yang secara sadar memiliki tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Ciri-ciri interaksi edukatif. Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi edukatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Interaksi edukatif memiliki tujuan. Tujuan interaksi edukatif adalah untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi edukatif sadar akan tujuan dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian, sedangkan unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. B. Ada suatu prosedur jalannya interaksi yang direncana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi dibutuhkan prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain. Mungkin akan membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda. C. Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Dalam hal materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-komponen pengajaran yang lain. Materi harus sudah didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi edukatif. D. Ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan sentral, maka aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun mental aktif. Inilah yang sesuai dengan konsep CBSA. Guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dalam memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses interaksi edukatif, sehingga guru akan merupakan contoh yang dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru lebih baik bersama anak didik sebagai desainer akan memimpin terjadinya interaksi edukatif. F. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Disiplin dalam hal ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru maupun pihak anak didik. Mekanisme konkret dari ketaatan pada ketentuan atau tata tertib itu akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan. Penyimpangan dari prosedur berarti suatu indikator pelanggaran disiplin. G. Memiliki batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas kelompok anak didik, batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan harus tercapai. H. Diakhiri dengan evaluasi. Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi guru lakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran yang ditentukan. Komponen-komponen. Sebagai suatu sistem, tentu saja interaksi edukatif mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber, dan evaluasi. 1. Tujuan. Tujuan yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru dalam memprogramkan kegiatan.
pengajaran adalah pembuatan tujuan pembelajaran. Tujuan ini mempunyai arti penting dalam kegiatan, pasti kemana kegiatan pembelajaran akan dibawa oleh guru. 2. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran, proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Karena itu, guru yang akan mengajar pasti mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. 3. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru guna kepentingan pembelajaran. 5. Alat. Alat adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 6. Sumber pelajaran. Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali, bisa dari mana saja seperti sekolah, halaman, pusat kota, pedesaan, dan yang lain-lain. 7. Evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Prinsip interaksi edukatif. Dalam menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif. Prinsip akan diuraikan berikut ini. Sebaiknya guru kuasai dan pahami betul-betul agar kegiatan interaksi edukatif dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip motivasi. Dalam interaksi edukatif, tidak semua anak didik termotivasi untuk bidang studi tertentu. Motivasi anak didik untuk menerima pelajaran tentu berbeda-beda. 2. Prinsip berangkat dari prestasi yang dimiliki. Setiap anak didik yang hadir di kelas memiliki latar belakang dan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Menyadari akan hal ini, guru dapat memanfaatkannya guna kepentingan pengajar. 3. Prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk atau pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. 4. Prinsip keterpaduan. Salah satu sumbangan guru untuk membantu anak didik dalam upaya mengorganisasikan perolehan belajar adalah penjelasan yang mengaitkan antara suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain dalam mata pelajaran yang berbeda. 5. Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Masalah perlu pemecahan, bukan dihindari. Menghindari masalah sama halnya tidak mau membina diri untuk terbiasa memecahkan masalah. 6. Prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Anak didik sebagai individu pada hakikatnya mempunyai potensi untuk mencari dan mengembangkan dirinya. 7. Prinsip belajar sambil bekerja. Belajar verbal terkadang kurang membawa hasil bagi anak didik. Karena itulah dikembangkan konsep belajar secara realistis atau belajar sambil bekerja. 8. Prinsip hubungan sosial. Dalam belajar, tidak selamanya anak didik harus seorang diri, tetapi sewaktu-waktu anak didik harus juga belajar bersama dalam kelompok. 9. Prinsip perbedaan individual. Ketika guru hadir di kelas, guru akan berhadapan dengan anak didik dengan segala perbedaan. Perbedaan ini perlu guru sadari, sehingga guru tidak akan terkejut melihat tingkah laku dan perbuatan anak didik yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. Tahap-tahap interaksi edukatif. Corners mengidentifikasikan tugas mengajar guru menjadi 3 tahap yang bersifat suksetif. Tahap-tahap tersebut adalah tahap sebelum mengajar, tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran.
Berikut ini uraian apa yang harus diperbuat guru dalam masing-masing tahap mengajar. 1. Tahap sebelum mengajar. Dalam tahap ini, guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum, program semester, program satuan pelajaran, dan perencanaan program mengajar. Dalam merencanakan program tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan. 2. Tahap pengajaran. Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dalam kelompok atau secara individual. Rentangan interaksi ini berada di antara dua kutub yang ekstrem, yaitu suatu kegiatan yang berpusat pada guru dan kegiatan yang berpusat pada siswa. 3. Tahap sesudah pengajaran. Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan tatap muka dengan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.